Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ta'arifuddin dengan NIM 2155202127. Di sini saya akan mempresentasikan tentang argumen dan validitas argumen, aliran dalam logika. Yang pertama, argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan, penarikan kesimpulan, atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis, hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi kesimpulan. Di bawah ini diberikan beberapa contoh argumen. Semua bilangan genap habis dibagi 2. 10 adalah bilangan genap, jadi 10 habis dibagi 2, yaitu konklusi. Jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Itu premis. Ternyata malam hari turun hujan. Itu juga premis. Jadi lapangan bola basah. Itu kata konklusi. Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Dengan sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Sebagai contoh argumen berikut. Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung. Jadi Ani ada di Tasikmalaya. Itu tentang argumen atau contoh-contoh argumen. Nah, yang kedua tentang aturan penarikan kesimpulan. Di sini ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini, kita tidak saja menarik kesimpulan dari premis-premisnya secara langsung, tetapi juga mampu membentuk argumen-argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Konklusi lanjutan disimpulkan. Konklusi lanjutan ini yang terdiri dari bagian-bagian masing-masing merupakan konklusi yang dapat ditarik lagi untuk membentuk konklusi berikutnya. Dan demikian seterusnya hingga hasil akhir diperoleh. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam aturan penarikan kesimpulan, rule of inferences, adalah seperti di bawah. Nah, ini bagian-bagian contoh-contohnya tentang rule of inferences. Nah, ini. Dan berikutnya adalah beberapa contoh pengguna atau di atas. Contohnya, buktikan bahwa argumen berikut valid. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, akan terjadi kemacetan lalu lintas atau pintu kereta api ditutup. Selanjutnya, aturan penukaran. Pada kenyataannya, banyak argumen valid yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
hanya dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Ini berarti kita membutuhkan aturan lain selain aturan di atas. Aturan yang menunjang ini disebut aturan penukaran, rule of replacements. Dalam pembicaraan ekuivalensi, kita telah mengetahui bahwa dua pernyataan disebut ekuivalen jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dengan demikian, jika sebagian atau keseluruhan dari suatu pernyataan majemuk ditukar dengan pernyataan lain yang ekuivalen secara logika, maka nilai kebenaran pernyataan majemuk yang baru tersebut akan sama dengan nilai kebenaran pernyataan majemuk semula. Aturan ini yang disebut aturan penukaran. Aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekuivalen dengan bagian yang kita ganti. Adapun aturan yang terdapat pada rule of replacements adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh atau bagian-bagian dari rule of replacements. Dan selanjutnya aturan pembuktian kondisional. Setiap argumen yang valid mempunyai pernyataan yang berkoresponden yang merupakan teotologi. Dengan kata lain, sebuah argumen yang berkorespondensi dengan sebuah pernyataan kondisional adalah valid jika dan hanya jika pernyataan kondisional tersebut merupakan teotologi. Jika kita mempunyai pernyataan dalam bentuk A, B, C, maka pernyataan tersebut ekuivalen secara logika dengan A, B, C sesuai dengan prinsip eksportasi. Jika pernyataan A ke B ke C adalah teotologi, maka pernyataan A, B, C adalah teotologi juga. Sebab keduanya ekuivalen, argumen yang berkoresponden dengan pernyataan A ke B ke C adalah A, B, C, sedangkan argumen yang berkoresponden dengan pernyataan A, B, C adalah A, B, C. Sedang argumen yang berkoresponden dengan pernyataan A, B, C adalah A, B, C. Kedua argumen di atas valid jika pernyataan yang berkoresponden dengan argumen tersebut masing-masing merupakan teotologi. Ini menunjukkan bahwa jika kita akan membuktikan argumen, maka kita dapat menarik kesimpulan validitas argumen tersebut dengan mengubahnya menjadi argumen dengan bentuk A, B, C. Aturan ini disebut aturan pembuktian kondisional, rule of conditional proof. Dengan menggunakan aturan ini kita memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari antesiden konklusinya dan konsekuen. Contohnya, buktikan validitas argumen berikut. Penerapan aturan pembuktian kondisional akan diperoleh argumen. Ini bentuk proses pembuktian validitas argumen di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuk pembuktian validitas argumen. Terus selanjutnya aturan pembuktian tidak langsung. Aturan pembuktian tidak langsung. Aturan pembuktian tidak langsung. Rule of indirect proof dilakukan dengan jalan membuat negasi dari konklusinya yang kemudian dijadikan premis tambahan. Jika sebagai akibat langkah ini timbul kontradiksi, berarti argumen yang akan dibuktikan. Contoh susunan pembuktian tidak langsung untuk memperlihatkan validitas argumen berikut.
Aliran dalam logika yaitu aliran logika tradisional. Logika ditafsirkan sebagai suatu kumpulan atau praktis yang menjadi petunjuk pemikiran. Aliran logika motefisis, susunan pikiran itu dianggap kenyataan sehingga logika dianggap seperti metafisika. Tugas pokok logika adalah menafsirkan pikiran sebagai suatu tahap dari struktur kenyataan. Sebab itu, untuk mengetahui kenyataan, orang harus belajar logika lebih dahulu. Logika epistemologis. Ini dipelopori oleh Francis Herbert Prodley 1846 sampai 1924 dan Bernard Besanquet 1848 sampai 1923. Untuk dapat mencapai pengetahuannya yang memadai, pikiran logis dan perasaan harus digabung. Demikian juga untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan seluruh pengetahuan lainnya. Aliran logika instrumentalis atau aliran logika pragmatis diperoleh oleh John Dewey 1859 sampai 1952. Logika dianggap sebagai alat instrumen untuk memecahkan masalah. Nah, dari ini semua terima kasih untuk presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam mengucapkan atau mempresentasikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.